Ya, selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Nandi. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul faktor yang berhubungan dengan pelaku uang dan besar sembarangan di Desa Mekong, Kecamatan Kala, Kabupaten Sintang tahun 2020. Di sini latar belakang menurut tujuan pembangunan berkelanjutan SDG atau sanitasi sangat mendasar dalam memperoleh kebersihan dan pembangunan yang sehat. SDGs merupakan tujuan yang keenam yang setiap orang memiliki akses terhadap sanitasi berkelanjutan serta air yang bersih. Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan sanitasi merupakan upaya untuk memperhatikan lingkungan fisik seorang yang dapat mempengaruhi mereka, terutama yang mengganggu perkembangan fisik, kesehatan atau kelangsungan hidup mereka. Salah satu kebiasaan masyarakat yang merugikan lingkungan terutama air adalah buang air besar sembarangan atau BABS. BABS mencemari air yang bersih, tanah, dan udara. Air bersih diperlukan untuk mencuci, mandi, dan melakukan perawatan kebersihan lainnya. Pencemaran pada air yang terjadi dapat menimbulkan penyakit waterborne disease. Waterborne disease yaitu penyakit yang ditularkan melalui air oleh organisme yang sangat menular dan dapat ditularkan terhadap individu tersebut maupun dalam jumlah yang kecil. Menurut data Global Observatory WHO tahun 2020, sebanyak 494 juta orang masih melakukan BABS di seluruh dunia, yang berarti rata-rata 37 orang melakukan setiap tahun. Negara-negara yang paling banyak melakukan BABS dari yang tertinggi hingga yang terendah yaitu Niger dengan 68%, Eritrea dengan 67%, Chad dengan 64%, Benin dengan 52%, Namibia dengan 47%, dan Indonesia 9-10%. Kemudian di Indonesia berdasarkan data pusat statistik prevalensi BABS sebesar 17 juta orang di Indonesia masih melakukan praktik BABS di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 turun menjadi 16 juta orang, dan di tahun 2023 menjadi 11 juta orang yang masih melakukan praktik BABS. Kemudian di daerah Kalimantan Barat sebanyak 636.138 orang dengan presentase 34,40% yang masih melakukan praktik BABS. Kemudian di Kabupaten Sintang berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang tahun 2023 sebanyak 407 desa yang berada di Kabupaten Sintang dan hanya 107 desa yang sudah tidak melakukan praktik BABS dengan presentase 26,29%. Berdasarkan data indikator kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga tahun 2020 sampai 2024, presentasi yang tidak melakukan praktik BABS di Kabupaten Sintang belum mencapai target, yaitu dengan target sebesar 40% yang tidak melakukan praktik BABS. Salah satu di Kabupaten Sintang, khususnya Puskesmas Kemangai, mencakup 33 desa dengan 4.307 kakak, tapi hanya 9 desa yang telah stop buang air besar sembarangan dengan presentase 27,27%. Dengan desa Menjuang menjadi salah satu yang belum terverifikasi sebagai desa yang tidak melakukan praktik BABS. Faktor risiko dari perilaku BABS yang paling umum adalah diare. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, bakteri dalam air dan makanan yang sudah terkontaminasi menyebabkan penyakit tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku BABS seperti sikap, pengetahuan, pendidikan,
tingkat pendapatan, dukungan dari tokoh masyarakat dalam peran tenaga kesehatan, kemudian ketersediaan air. Berdasarkan hasil penelitian dulu yang dilakukan oleh Ronaldi dan kawan-kawan tahun 2020 bahwa ada hubungan antara sikap dan perilaku BMS. Kemudian Juni Seprina dan kawan-kawan 2020 menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan dengan perilaku BMS pada masyarakat di dusun Kenanga, Desa Betang, Duku, Kabupaten Bengkalis. Menurut Alvan Aulia dan kawan-kawan 2021 bahwa ada hubungan ketersediaan air dengan perilaku BMS. Ada faktor kepemilikan zaman berpengaruh terhadap perilaku BMS di dalam penelitian Febri Talabua dan kawan-kawan tahun 2020. Adapun hubungan peran petugas kesehatan dengan perilaku BMS yang dilakukan oleh Kadek Nur Pintasari dan Iwan Sudiana 2020 menunjukkan ada hubungan yang kuat dengan nilai 0,000 dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Helenita Sandini dan kawan-kawan 2027 bahwa ada hubungan yang kuat juga antara peran tokoh masyarakat dengan pelaku praktik BMS. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul faktor yang berhubungan dengan perilaku buang air besar sembarangan di Desa Musma, Kecamatan Ambala, Kabupaten Cincang tahun 2020. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, pernyataan masalah. Tugas buang air besar sembarangan adalah kondisi ketika masyarakat tidak buang air besar di sembarangan tempat. Dalam kondisi ini, masyarakat menggunakan sarana sanitasi yang sehat seperti jamban, buang air besar sembarangan merupakan perilaku yang tidak sehat dan dapat menyebabkan penyakit seperti diare. Namun pada kenyataan hasilnya yang berperilaku buang air besar sembarangan di Indonesia maupun di Kabupaten Cincang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Cincang tahun 2023 bahwa ada 407 desa yang berada di Kabupaten Cincang, tetapi hanya 107 desa yang telah stop buang air besar sembarangan dengan persentase 26,29%. Salah satu di Kabupaten Cincang, khususnya Puskesmas Kemanggan, mencakup 33 desa dengan 4.307 kakak, tetapi hanya 9 desa yang sudah tidak melakukan praktik BMS dengan persentase 27,27%. Kemudian pertanyaan penelitian merujuk dari permasalahan di atas, maka pertanyaan peneliti dalam penelitian ini yaitu faktor apa saja yang berhubungan dengan perilaku buang air besar sembarangan di Desa Musma, Kecamatan Ambala, Kabupaten Cincang. Selanjutnya tujuan khusus untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan perilaku buang air besar sembarangan di Desa Musma, Kecamatan Ambala, Kabupaten Cincang. Kemudian tujuan umum untuk mendeskripsikan perilaku buang air besar sembarangan, pengetahuan sikap ketersediaan air, kepemilikan jamban, peran tenaga kesehatan, dan dukungan tokoh masyarakat pada perilaku buang air besar sembarangan di Desa Musma, Kecamatan Ambala, Kabupaten Cincang tahun 2025. Kemudian untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan perilaku buang air besar sembarangan di Desa Musma, Kecamatan Ambala, Kabupaten Cincang tahun 2025. Juga mengetahui sikap dengan perilaku buang air besar sembarangan di Desa Musma, Kecamatan Ambala, Kabupaten Cincang tahun 2025. Kemudian untuk mengetahui hubungan ketersediaan air dengan perilaku buang air besar sembarangan di Desa Musma, Kecamatan Ambala, Kabupaten Cincang tahun 2020. Kemudian untuk mengetahui hubungan kepemilikan jamban dengan perilaku buang air besar sembarangan di Desa Musma, Kecamatan Ambala, Kabupaten Cincang tahun 2025. Kemudian untuk mengetahui hubungan peran tenaga kesehatan dengan perilaku buang air besar sembarangan di Desa Musma, Kecamatan Ambala, Kabupaten Cincang tahun 2025. Kemudian
Kemudian manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu kesehatan masyarakat, khususnya tentang perilaku buang air besar sembarangan di masyarakat dan dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat praktis bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang dampak-dampak yang ditimbulkan jika buang air besar sembarangan. Kemudian bagi dinas kesehatan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan data tentang buang air besar sembarangan, sehingga instansi ini dapat memberikan penjelasan mengenai dampak dari buang air besar sembarangan. Kemudian bagi hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan data dasar dalam pengembangan penelitian ini dengan ruang lingkup yang sama atau sebagai bahan kajian wisata. Kemudian untuk sekolah tinggi ilmu kesehatan Papua Seraya tentang hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan yang dapat digunakan sebagai sumber bacaan bagi mahasiswa yang dapat menambah peningkatan wawasan dan keilmuan terutama mengenai metodologi penelitian. Kemudian yang ruang lingkup penelitian disiplin ilmu mengembangkan ilmu kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Kemudian waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September 2024 sampai selesai. Kemudian lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Gubang, Kecamatan Amarau, Kabupaten Sintang. Ya, lanjut dua. Berangkat dari faktor predisposisi itu pengetahuan, umur, sikap, tradisi, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kemudian faktor pemungkin, fasilitas dan sarana BPS, ketersediaan air, tempat BAG, kemudian ancaman, faktor penguat, peran tenaga kesehatan, lingkungan pengembangan masyarakat, dan tokoh agama dan hubungan keluarga. Kemudian variabel sebenarnya perilaku buang air besar sembarangan. Variabel yang diteliti itu pengetahuan, ketersediaan air, kepemilikan jabat, peran tenaga kesehatan dan hubungan tokoh masyarakat. Ini berangkat teori menurut Win 1982 dalam menghadapi 2020. Kemudian kerangka konsep adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau dihitung melalui penelitian yang akan diukur. Variabel bebasnya pengetahuan, sikap, ketersediaan air, pemilikan jabat, peran tenaga kesehatan, lingkungan tokoh masyarakat. Kemudian variabel berikutnya perilaku buang air besar sembarangan. Isinya kan sama ya, isinya sama. Kemudian definisi operasional pada itu perilaku BLS masyarakat, definisi perilaku masyarakat yang membuang air besar sembarangan dan atau membuang air besar di jabat yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Kemudian cara ukurnya wawancara
lagi. Ya, ada desainnya. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan proporsional. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis yang bersifat kuantitatif atau statis dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian dengan pendekatan proporsional bertujuan untuk melihat hubungan antara beberapa variabel, yaitu variabel dependen dan variabel dependen, di mana variabel diamati secara bersamaan dan waktu yang sama. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, gunanya untuk melihat apa ada hubungan pengembangan sifat ketersediaan air, pertumbuhan zaman, peran tenaga kesehatan, dan hubungan tokoh masyarakat dengan pelaku uang air pusat sembarangan di desa Musang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Sintang. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di desa Musang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Sintang pada bulan September 2012 yang selesai. Kemudian populasi dan sampel. Untuk periode 2016, populasi adalah suatu objek yang mempunyai kualitas serta karakteristik yang dipahami oleh peneliti sehingga peneliti tahu apa saja yang bisa ditarik dalam kesimpulan. Populasi pada penelitian adalah kepala keluarga berkata beserta desa Musang. Kemudian sampel. Menurut Sugono, sampel adalah jumlah kecil yang ada dalam populasi dan dianggap mewakili. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dan jumlah masyarakat desa Musang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Sintang. Penghitungan jumlah sampel. Menurut dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus uji hipotesis. Untuk perbedaan dua proporsi, jumlah ukuran sampel ini dilakukan dengan membandingkan dua proporsi yang didasarkan pada penelitian sebelumnya. Dia menggunakan P1 P2 ya. Mereka kurang lagi berapa jumlah sampelnya? 24 dikali 2. Dan tekniknya pakai apa? Tekniknya Proporsi. Proporsi sampling. Lanjut. Saya lupa. Lanjut. teknik pengambilan sampel Louisiana 2019 jumlah populasi dan karakteristiknya termasuk sampel. Kemudian metode yang digunakan adalah metode data sampling. Metode data sampling adalah teknik penentuan sampel. Tidak semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian adalah berdasarkan masyarakat desa Musang. Alasan menggunakan seluruh populasi menjadi sampel adalah dikarenakan mewakili seluruh populasi karena jumlah populasi hanya 109. Maka dijadikan sampel penelitian semua. Oleh karena itu mengambil 109 sampel yang diambil dari seluruh masyarakat perkata desa Musang. Kemudian induksi dan induksi. Kriteria induksi: kepala keluarga atau ibu rumah tangga atau remaja berusia 17 sampai 16 tahun. Kemudian berdomisili di desa Musang minimal lama tinggal 1 tahun. Ya, induksi tidak bersedia menjadi responden. Responden telah dikunjungi untuk wawancara tetapi tidak ditemukan di lokasi. Sumber data primer diperoleh langsung dari responden melalui dengan instrumen kuesioner memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai isi dari kuesioner dan langsung penelitian serta memberikan lembar persetujuan kepada responden.
sedangkan lembaga konservasi tentang kependudukan jalan dan ketersediaan air. Tutup ya. Baik, sekian.